Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat untuk melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini patut sekali kita syukuri, karena tentu kita hidup di dunia ini, tentu harapan kita adalah kembali ke surga sesuai dengan penciptaan kita pertama kali. Nabi Adam diciptakan di surga, diturunkan ke bumi, dan pada akhirnya akan kembali ke surga. Maka itu adalah tujuan kita hidup di dunia. Tentu kembali ke dunia adalah dengan cara mengerjakan segala perintah-perintah Allah. Dan semua itu kita bisa mengerjakan perintah Allah tidak lain dan tidak bukan atas anugerah Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, dengan syariat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni syariat Islam. Para hadirin rahimakumullah, kita bisa mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun tentu ada sebab musababnya kita bisa melakukan perintahnya Allah, bisa menjauhi larangan-larangannya Allah. Tentu ini ada sebab musababnya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am abah. Man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am abah." Yang artinya, barang siapa yang memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang halal, atau jawarihuhu, maka seluruh anggota badannya dari kaki, mata, lisan, telinga, hidung, semuanya akan mengajak kepada kita, kepada hati kita untuk melakukan segala ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, ketika kita memakan sesuatu yang haram, maka asad jawarihu, maka seluruh anggota badan kita akan mengajak kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah. Wal'iyadzubillah, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu mengkonsumsi sesuatu yang halal, sehingga semua anggota tubuh kita mengajak kita kepada sesuatu yang bertaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hal ini sebenarnya sudah dijelaskan di hadis yang ke-6 beberapa hari yang lalu, sudah dijelaskan. Di sana dijelaskan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Sangat jelas, tidak ada benda atau barang yang setengah halal, setengah haram, atau setengah haram, setengah halal, tidak ada. Kalau halal, ya halal. Kalau haram, ya haram. Tidak ada yang setengah-setengah. Oleh karena itu, kita akan membahas sesuatu yang ada di antara keduanya, di antara halal dan haram. Ini dibahas pada hadis yang ke-11 dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau adalah sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu dari anak perempuan, maka kemudian disebut dengan sibti. Kalau cucu dari anak laki-laki, maka disebut hafidh. Karena ini cucu dari anak perempuan, maka di dalam kitab Arba'in Nawawi ini disebutkan sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu dari
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain cucu, di sini disebutkan juga wa raihanatihi. Raihan itu adalah bunga yang harum semerbak yang kalau kita melihat kita merasa bahagia dan ingin selalu menciumnya. Ini Sayyidina Hasan di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingin selalu memeluk Sayyidina Hasan, karena memang Sayyidina Hasan adalah beliau adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari cara dia bertingkah, dari tutur katanya. Bahkan ulama mengatakan Sayyidina Hasan ini mirip dengan Rasulullah dari pusar sampai kepala, ya, dari pusar sampai kepala. Wajahnya sangat mirip. Bahkan ada yang mengatakan Sayyidina Hasan ini tidak mirip dengan ayahnya, dengan Sayyidina Ali, tetapi Sayyidina Hasan ini mirip kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah putra dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah meridhoi keduanya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan kemudian berkata, hafidtu min Rasulillah, saya hafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hasan ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak banyak, hanya 13 hadis, tidak lebih dari 13 hadis. Ini pun hadis yang akan kita baca pada kali ini hadis dihafalkan ketika Sayyidina Hasan masih belum baligh, ketika Sayyidina Hasan masih kecil, dan kemudian disampaikan, diriwayatkan ketika Sayyidina Hasan sudah mencapai umur baligh. Artinya apa? Kalau kita melihat anak-anak terdahulu, kita melihat orang-orang terdahulu, anak-anaknya orang terdahulu, bagaimana dia dikumpulkan dengan orang-orang soleh dari sejak kecil, dari usia dini dia dikumpulkan dengan orang-orang soleh, sehingga dia bisa menghafalkan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Dia akan kecipratan kesolehan dari orang-orang soleh itu. Sayyidina Hasan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau adalah, Nabi Muhammad adalah kakek dari Sayyidina Hasan. Ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ayo kita ajarkan anak-anak kita untuk bergaul dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Semoga anak-anak, dengan harapan semoga anak-anak kita bisa menjadi orang soleh pada saatnya. Kemudian dilanjutkan, da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Da, tinggalkan, yuribuk, sesuatu yang meragukan, ila ma la yuribuk, kepada sesuatu yang tidak meragukan. Tinggalkan sesuatu yang meragukan menuju sesuatu yang tidak meragukan. Kalau halal jelas, kalau haram jelas, tetapi sesuatu yang meragukan ini kan ada di antara halal dan haram. Maka tinggalkan sesuatu yang meragukan ini. Contoh, ini ada makanan ini halal apa haram ya? Maka lebih baik kita meninggalkan sesuatu yang seperti ini. Jangan kita konsumsi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak jatuh kepada sesuatu yang haram. Nah, ini hadis ini mengajarkan kita tentang waro. Ini adalah kaidah-kaidah agama. Jadi ulama mengatakan waro itu adalah tarkuma yuribu ila ma la yuribu. Meninggalkan sesuatu yang meragukan menuju sesuatu yang tidak meragukan. Apapun itu. Entah itu sesuatu yang dikonsumsi atau pekerjaan-pekerjaan yang kalau sekiranya kehalalannya diragukan untuk dilakukan, maka jangan lakukan meskipun bukan sesuatu yang dikonsumsi. Karena apa yang menjadi kegiatan kita, pekerjaan kita setiap hari, ini tergantung apa yang kita kerjakan sebelumnya. Kalau yang kita kerjakan adalah sesuatu yang taat kepada Allah, terus menerus taat kepada Allah, insya Allah pada akhirnya kita akan terus taat kepada Allah. Begitu pula kalau sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang haram, yang kita konsumsi haram, maka jiwa raga kita ini akan mengajak kita kepada sesuatu yang haram. Dan ini tentu tidak kita inginkan
sama sekali. Kita tahu bagaimana Abu Sufyan As-Sawri. Ini saya cerita, saya dapatkan dari guru saya, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Hifni Mahfud. Beliau bercerita tentang Abu Sufyan As-Sawri, yang mana suatu saat Abu Sufyan As-Sawri ini dalam mengerjakan sesuatu kebaikan itu malas sekali. Untuk tahajud malas, untuk duha malas. Kemudian dia konsultasi kepada ibunya. Ibu, saya akhir-akhir ini malas untuk mengerjakan sesuatu ketaatan kepada Allah. Mau duha malas, mau tahajud malas, mau puasa malas, begitupun seterusnya. Malas sekali. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Sufyan As-Sawri, apakah ada sesuatu yang masuk kepada tubuh saya yang mungkin itu tidak halal bagi saya, Ibu? Difikirkan oleh ibunya, direnungkan. Oh, ini nak, dulu ibu ketika mengandung engkau nak, ibu ketika itu sedang lapar, sangat lapar. Kemudian ibu berjalan di depan rumahnya tetangga. Di sana ada orang yang sedang menjemur gandum. Lalu saya colek gandum itu, satu cuil saja. Saya colek gandum itu. Kemudian saya rasakan gandum itu masuk ke dalam tubuh. Dan saya merasakan itu tanpa seizin pemiliknya. Kalau kita pikir, mungkin ini hanya secuil gandum, tepung, ini orangnya kemungkinan besar akan menghalalkan itu. Ini bukan sesuap, tetapi secuil dari gandum itu. Mungkin orang itu akan menghalalkan, tetapi lagi-lagi ini hukukul adami, hak Adam, hak anak Adam. Selama gandum ini tidak dimintakan kehalalannya, maka akan berpengaruh kepada pekerjaan-pekerjaan kita. Lah, ketika seperti itu, kemudian Abu Sufyan As-Sawri bertanya kepada, apakah tenaga itu masih hidup, Ibu? Iya nak, masih hidup, ada di sana. Lalu Abu Sufyan As-Sawri meminta kehalalan dari secuil gandum yang telah dimakan oleh ibunya, yang ketika itu Abu Sufyan As-Sawri masih ada di dalam perut ibu. Ini kehati-hatian ulama terdahulu terhadap apa yang dia konsumsi, karena apa yang dikonsumsi akan menjadi tingkah lakunya. Kalau kepada sesuatu yang syubhat saja tidak diperbolehkan, apalagi yang haram. Maka kita ambil yang jelas-jelas saja. Kalau kemudian ini adalah sesuatu yang jelas, maka lakukan. Sesuatu yang jelas halal, lakukan. Kalau ini sesuatu yang jelas haram, maka tinggalkan. Kalau ini abu-abu di tengah-tengah, maka jangan lakukan, tinggalkan saja. Kalau kemudian perkara ini adalah abu-abu, artinya ada di tengah-tengah halal atau haram, meragukan kehalalannya, maka lebih baik kita tinggalkan. Bahkan para sahabat, ada para sahabat saking berhati-hatinya, dia sampai meninggalkan sesuatu yang haram. Ini luar biasa, meninggalkan 19 hal yang dihalalkan. Bukan syubhat, tidak, tapi boleh-boleh saja dia lakukan, halal. Tetapi sahabat ini tidak melakukan 19 hal. Sesuatu yang halal dia tinggalkan karena takut terjerumus kepada keharaman. Kenapa demikian? Karena saking hati-hatinya. Contohnya, berkumpul dengan seseorang kemudian berbicara, ini sahabat banyak yang meninggalkan seperti itu. Padahal bicara kepada seseorang, berkumpul, ini sesuatu yang halal, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tetapi karena sahabat takut kalau kumpul terlalu lama, dia takut kebablasan, gosip, ghibah, kemudian memfitnah seseorang. Ini kan kemudian terjerumus kepada sesuatu yang haram. Maka sahabat ini meninggalkan sesuatu yang halal yang seperti ini. Bukan kemudian mengubah hukum halal menjadi haram, tidak. Kalau mengubah hukum halal menjadi haram, maka ini dosa juga. Mau jelas ada nasinya kita,
Ini halal, kemudian kita anggap ini haram. Ini tidak boleh juga, karena kita menganggap sesuatu yang halal menjadi haram juga tidak boleh. Tetapi karena kehati-hatian, tetap itu sesuatu yang halal, tapi kita tidak melakukan karena takut terjerumus kepada sesuatu yang haram. Ini ulama-ulama kita terdahulu, sahabat-sahabat, para nabi, seperti itu. Saking hati-hatinya untuk menjaga apa yang dia lakukan, menjaga apa yang dia konsumsi. Terakhir, akan saya tutup pertemuan pada kali ini dengan kisah Sayyidina Hasan bin Abi Thalib yang meriwayatkan hadis da'ma yuribuka ila ma la yurib. Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, beliau selama masa hidupnya Sayyidatina Fatimah Al-Batul, beliau tidak pernah makan bersama dengan ibunya. Bukan karena benci, bukan karena tidak mau, tidak. Tetapi karena satu hal, karena beliau takut sekali. Ketika dia makan bersama ibunya, beliau takut makanan yang Sayyidina Hasan ambil itu adalah makanan yang sudah dilirik oleh Sayyidatina Fatimah, yang sudah disukai, yang sudah diingini oleh Sayyidatina Fatimah, kemudian diambil oleh Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan takut seperti ini, sehingga Sayyidina Hasan berpikir kalau dia sampai melakukan seperti itu, kalau saya durhaka, saya menyakiti hati ibu. Padahal apa yang diinginkan oleh seorang anak, maka seorang ibu pasti akan merelakan. Tetapi Sayyidina Hasan sangat berhati-hati dalam melakukan suatu hal karena tidak ingin menyakiti hati ibunya, karena tidak ingin makanan yang diinginkan oleh ibunya diambil duluan oleh Sayyidina Hasan. Maka Sayyidina Hasan mempersilahkan ibunya terlebih dahulu untuk makan, untuk menyelesaikan makan. Kemudian baru Sayyidina Hasan. Ini akhlak, ini tingkah laku yang baik yang harus kita tiru di zaman ini. Para hadirin rahimakumullah, semoga kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk meninggalkan sesuatu yang syubhat, lebih-lebih yang haram, sehingga seluruh anggota badan kita mengajak pekerjaan-pekerjaan kita, mengajak hati kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.